dan lain sebagainya, kita menghadapinya butuh kesabaran. Ya. Nah, jadi kata Allah, orang-orang yang tidak merugi insya Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati, saling berpesan dalam hal apa? Yaitu dalam kebaikan, dan saling berpesan di dalam kesabaran. Jadi berpesan, Allah berpesan kepada kita, ya, yaitu melalui ayat 151, 152 dan 153. Jadi camkan baik-baik, boleh dihafal ayat ini. Ya, karena ilmu dengan kita hafal, ya, ilmu itu akan melekat kuat dan kokoh, ya, karena bukan hanya paham tapi redaksinya pun dia hafal. Jadi bagus 3 ayat ini dibaca berulang-ulang, ya, kemudian sampai kita hafal 3 ayat ini. Itu dari surah apa? Surah Al-An'am, ya, yaitu ayat 151, 152 dan 153. Hadirin rahimakumullah. Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah 3 ayat ini. Coba perhatikan, ya, Qur'annya perhatikan. Saya bacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad kepada umat. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan, ya, kepada umat ini. Dalam hal apa? Pertama, ya, ta'alau, kesini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Apa? Akan dibacakan apa? Ma harrama rabbukum alaikum. Hal-hal yang diharamkan oleh Tuhanmu. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul diperintahkan apa oleh Allah? Diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat ini, ya, untuk membacakan apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada berapa? Nah, ini harus kita perhatikan. Bagus ayat ini, ya, ilmu ini. Kata Ibnu Mas'ud, kata siapa? Ibnu Mas'ud. Apabila kalian ingin mengetahui 10 wasiat Rasulullah, saya ulangi lagi, kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian ingin mengetahui 10 wasiat Rasulullah, maka bacalah 3 ayat ini. Ada berapa wasiat? 10. Dan ini juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi wasiat kalau bahasa kitanya apa? Wasiat bahasa kitanya apa? Pesan, sesuatu yang penting mesti diperhatikan. Biasanya orang kalau mau meninggal dia berwasiat. Nah, dia berpesan kepada yang hidup sesuatu yang penting, baik perihal berkenaan dengan harta maupun mungkin pesan untuk melakukan sesuatu atau pesan untuk tidak melakukan sesuatu. Saya ulangi lagi. Jadi pesan ini atau wasiat ini dalam bahasa Arabnya biasanya disampaikan oleh orang yang mau wafat. Ya. Baik pesan itu tertulis atau wasiat itu tertulis maupun wasiat itu yang tidak tertulis, langsung pakai lisan. Ya, langsung pakai lisan. Jadi yang hidup mesti memperhatikan wasiat itu. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Juga Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat yang penting. Bahwa Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya. Ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anak. Wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub, ya, berpesan kepada anak-anaknya. Apa di antara pesannya? Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama Islam. Ya. Jadi sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian tentang agama Islam ini. Jadi artinya kalian hendaklah berpegang teguh kepada agama Islam. Demikianlah wasiat siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub kepada anak-anak cucu mereka.
Ya. Anak-anak cucu mereka diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub. Ya, apa diantaranya katanya innallaha astafa lakumuddin, bahwa sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal, janganlah kalian wafat kecuali kalian berpegang teguh dengan agama Islam sesuai dengan nasihat para khatib pada hari Jumat, dan itu merupakan rukun daripada khutbah. Gimana ayatnya bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak sah ya seorang khatib kalau dia tidak menyampaikan nasihat, terutama nasihat takwa. Ya, ulang lagi, khatib tidak sah khutbahnya, ya khutbah Jumat, kalau dia tidak menyampaikan nasihat, terutama adalah nasihat takwa. Makanya dibacakan yaitu surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran ayat 102. Bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah semuanya kalian kepada Allah dengan serius, ya, bertakwa kepada Allah dengan serius, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Nah, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi kalau orang sampai meninggal, sampai wafat, dia berpegang teguh kepada Islam, dia masih memeluk agama Islam, dia masih menjadi seorang muslim, insyaallah itu termasuk husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, ya, akhir kehidupan yang baik. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita kembali kepada bahasan kita tadi, surah apa? Ali Imran, Al-An'am ayat berapa? 151 sampai 153. Baik. Apa di antara wasiat ini? 10 wasiat Rasulullah. Pertama, yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syirik ini merupakan perbuatan dosa yang paling besar. Disebut dengan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan perbuatan aniaya yang sangat besar, sehingga murka Allah ya kepada orang-orang yang menyekutukannya itu adalah murka yang sangat besar dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kalau perbuatan dosa yang lain bisa jadi Allah memaafkan atau tidak memaafkan kalau dia sampai meninggal tidak bertobat. Tapi kalau dosa syirik, kita pastikan orang yang tidak mau bertobat dengan dosa syiriknya, kalau dia sampai meninggal maka dosanya tidak terampuni. Itulah orang-orang yang diancam untuk masuk ke neraka, yaitu kekal abadi. Seperti dijelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Bunyinya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir terdiri dari ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, wal musyrikun, dan juga orang-orang musyrik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Apa diantaranya? Ya, orang kafir dan orang musyrik fi nari jahannam, diancam ya masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak sebentar di neraka jahanamnya, yaitu khalidina fiha. Apa artinya khalidina fiha? Kekal abadi. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah seburuk-buruk makhluk. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan syirik ini atau kafir, ya, orang syirik itu orang kafir. Di antaranya pernah ada mayat lewat. Mayatnya mayat muslim, artinya yang meninggalnya itu adalah orang muslim. Lalu Rasulullah mengatakan wajabat. Wajabat itu kalau bahasa kitanya wajib. Wajib.
Kemudian setelah itu, selang beberapa saat lewat lagi, yaitu mayat sedang digotong, tapi mayatnya mayat kafir. Artinya orang itu mati dalam keadaan kafir, musyrik, kafir. Rasulullah pun mengatakan wajabat. Nabi mengatakan juga wajabat. Apa arti wajabat tadi? Wajib, harus, mau tidak mau. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau merespon dua mayat yang berbeda, yaitu dengan kalimat yang sama? Ketika lewat orang kafir engkau mengatakan wajabat, ketika lewat mayit muslim engkau juga mengatakan wajabat. Apa tadi makna wajabat? Wajib, harus, mau tidak mau. Kata Rasulullah selanjutnya, wajib yang pertama adalah kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, orang mati dalam keadaan musyrik, maka wajib dia masuk ke neraka. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus masuk ke dalam neraka. Nah, mayat yang kedua, Rasulullah mengatakan juga wajabat. Artinya kalau dia meninggal, wafat, mati dalam keadaan muslim, sebagaimana pesan tadi dalam surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Wajib keterangan, artinya wajib dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini ilmu, Pak. Ilmu. Ya. Jadi satu kalimat yang diucapkan, tapi yang pertama ditujukan kepada orang kafir, satu lagi ditujukan kepada orang muslim. Ternyata makna dari wajabat itu bisa dua. Ya, kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, musyrik, wajib masuk ke dalam neraka. Kalau dia wafat, meninggal dalam keadaan muslim, maka wajib dia untuk masuk ke dalam surga. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengharamkan, ya, yaitu surga bagi orang-orang musyrik. Allah tidak akan memaafkan dosa perbuatan syirik, dan Allah akan memaafkan dosa selain daripada itu. Ya, Allah tidak memaafkan dosa orang yang syirik, dan Allah memaafkan dosa selain daripada syirik. Jadi dosa apapun, insya Allah kalau Allah tidak memaafkan dia masuk ke dalam neraka, tapi tetap dia masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang sampai meninggal, ya, dia tidak bertobat atas perbuatan syiriknya, maka dia di nerakanya kekal abadi. Ini harus dipahami dengan baik. Baik, tadi pesannya apa? Wasiatnya apa? Jangan kamu berbuat syirik. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsan. Artinya hendaklah kepada kedua orang tuamu kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua, baik pada saat dia masih hidup maupun pada saat dia sudah meninggal. Coba sekarang kalau saya tanya, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita ketika ia masih hidup dengan apa umpamanya? Sebutin. Satu. Apa diantaranya? Patuh kepadanya. Oke, berikutnya memberikan hadiah, ya, kepada orang tua kita. Apalagi terus selanjutnya? Mendoakan, iya, ya, mendoakan. Walaupun dia masih hidup kita doakan. Apa doanya? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dia sudah meninggal, apa kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Satu, mendoakan, ya, sebagaimana ketika ia masih hidup kita doakan. Kemudian berikutnya apa lagi? Menziarahi kuburnya. Yang ketiga apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua pada saat dia sudah meninggal, menyambung hubungan persaudaraan dengan orang-orang yang ketika hidup menjadi sahabat dan kawannya, dan berbuat baik kepada anak orang tua kita, terutama yang perempuan, atau saudara-saudara orang tua kita yang perempuan. Bukan berarti kalau kepada yang laki-laki enggak baik, baik juga. Cuman yang lebih utama lagi kepada anak-anak dari orang tua kita yang perempuan,
atau saudara-saudara orang tua kita yang perempuan. Mungkin bisa saja, ya kan? Kita punya orang tua, ternyata dia sudah punya anak lebih dahulu, berbeda dengan ibu kita, atau anak apa disebutnya? Anak tiri, anak sambung, ya, dari saudara kita. Maka kita diperintahkan ketika orang tua kita sudah meninggal berbuat baik kepada mereka, ya. Atau juga kepada saudara kita berarti, ya kan? Karena anak orang tua kita kan bisa jadi kakak kita atau teteh kita, ya, adik kita yang perempuan. Ya, kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Insyaallah sebagaimana hadis Rasulullah, siapa orang yang berbuat baik ya kepada anak-anak yang perempuan, ya, mengantarkannya sampai menikah, berumah tangga, maka jaminannya adalah al-jannah, ya, jaminannya adalah surga. Begitu, ya. Jadi terutama kepada anak-anak yang perempuan. Baik, itu sudah berapa tadi pesannya? Sudah 2. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, sedangkan kamilah yang memberikan rizki kepada kamu dan juga kepada mereka. Jadi jangan kamu khawatir. Dulu orang-orang Arab, ya, kalau istrinya melahirkan anak perempuan, itu dibunuh oleh mereka. Kenapa? Karena perempuan itu kata mereka lambang kelemahan, tidak bisa berburu dan juga tidak bisa duel, ya, tidak bisa berperang, ya. Makanya oleh orang-orang tua itu, ya, ketika istrinya melahirkan anak perempuan, ya, menanggung malu, ya, lalu dikubur. Termasuk siapa? Sahabat besar Rasulullah yang pernah mengubur anaknya ketika masih hidup, siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya, makanya beliau itu ketika sudah menjadi seorang muslim, kadang-kala dia tersenyum sendirian, bukan gila, ya, tapi kadang-kala juga menangis. Ya, tersenyum karena apa? Karena perilaku dan perbuatannya yang salah, karena menyembah berhala, yang berhalanya kadang-kala dibuat dari adonan roti, ya, lalu dia sembah. Ketika dia capek, lelah menyembahnya, kadang-kala dipotek. Dipotek itu bahasa Betawi. Kalau bahasa kitanya apa? Dipotes, tangannya dipotes. Ya, tangannya dipotes. Ya, kemudian tangannya sudah dimakan, kepalanya dimakan. Ya, kemudian badannya, kakinya, sehingga perilakunya adalah perilaku orang yang tidak berakal. Makanya, ya, beliau itu kadang-kala tertawa ketika menjadi muslim. Kadang-kala juga beliau menangis. Ya, kenapa? Karena pernah melakukan perbuatan dosa yang, ya, sangat besar, diantaranya membunuh anaknya yang perempuan. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ada kan surah betul? Ya. Apabila nanti anak-anak perempuan yang dibunuh itu ditanya oleh Allah, ya, kenapa, ya, mereka dibunuh? Ya, itu dalam Quran itu sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak yang dipendam hidup-hidup nanti akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Ya, dosa apa yang dilakukan sehingga mereka dibunuh. Itu diabadikan oleh Allah dalam Quran. Jadi sehingga Sayyidina Umar itu, beliau kadang-kala, ya, ketika menyendiri tertawa, tapi kadang-kala juga beliau menangis. Ya, itu tadi. Perihal tertawanya apa? Lucu perbuatannya, nggak masuk akal. Ya, berhalanya, Tuhannya diapain? Dimakan. Dia menangis, bersedih karena pernah membunuh anak perempuannya yang tidak berdosa. Maka di sini Allah melarang kepada kita, yaitu membunuh anak kita, ya, karena takut miskin. Karena Allah sendiri berjanji, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah, bukan kalian, yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Kita sebagai orang tua hanya kewajibannya apa? Bekerja, mencari nafkah. Adapun rizkinya nanti Allah lah yang akan memberikan. Sudah 3 ya. Lanjut yang keempat,
wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang kelihatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, tidak kelihatan. Apa maksudnya? Yaitu perbuatan dosa ini diantaranya berzina. Jadi jangan berhayal, jangan merekayasa pikiran kita agar sampai kita melakukan perbuatan zina. Atau juga mungkin perbuatan fahisyah yang lain, perbuatan keji yang lain, mencuri, minum khamr, dan lain sebagainya, termasuk dilarang oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan baik perbuatan keji itu yang kelihatan maupun perbuatan keji itu yang tidak kelihatan. Jadi kata Allah, wala taqrabu. Kenapa di sini jangan, ayatnya bukan wala taf'alu, jangan kamu melakukan, tapi di sini ayatnya wala taqrabu, jangan kamu mendekat. Ini jangan diplesetin, nauzubillah, enggak boleh ya. Ayat Quran itu diplesetin. Nah, ada orang yang mengatakan, kan yang tidak boleh kan mendekati, berarti kalau melakukannya, yang tidak boleh kan mendekati, berarti melakukannya boleh. Nauzubillah, bukan begitu maksudnya. Ya, kalau kita mendekati saja sudah dilarang, tentu apalagi melakukannya. Begitu harusnya. Memang begitu maknanya. Jadi kalau mendekati saja kita sudah dilarang, apalagi melakukan. Makanya di sini ayatnya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sudah berapa itu? Sudah berapa? 4. Ulangi lagi. 1, larangan syirik. Yang kedua, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan membunuh anak. Yang keempat adalah jangan mendekati perbuatan yang tidak. Ingatin ya, sudah 4. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh jiwa. Jangan kamu membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak, kecuali dengan alasan yang benar. Sering mungkin kita mendengar penjelasan ayat ini tentang membunuh itu yang dibolehkan hanyalah kepada apa? 3 orang atau kepada 3 golongan. 1, sebutkan. Si pembunuh, kalau ahli warisnya tidak memaafkannya, maka orang itu boleh dibunuh. Tentu yang membunuhnya siapa? Pengadilan, bukannya kita, al-gojo. Tapi kalau keluarga si mayit memaafkan, dia cukup membayar apa? Membayar tebusan. Tebusannya tidak murah. Dulu di zaman pemerintahan SBY mungkin masih ingat. Ada seorang pembantu di Saudi membunuh yaitu tuannya, membunuh majikannya. Tapi oleh pengadilan ketika diadili, ahli warisnya ternyata mau memaafkan. Akhirnya dia menebus yaitu dengan uang yang tidak sedikit. Kalau nggak salah waktu itu 9 atau 11 miliar. Sehingga ada penggalangan dana waktu itu. Nah, maka kalau sudah tertebus, maka dia bebas. Dia tidak dipancung, dia tidak dibunuh. Yang kedua, yang boleh dibunuh siapa? Seorang yang sudah pernah nikah atau sedang punya pasangan, yaitu dia selingkuh, dia melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Diapain? Dirajam, bukan diranjang, dirajam, rojam. Apa yang dimaksud dengan dirajam? Ditimpukin batu. Berapa kali nimpukinnya? Sampai dia wafat. Jadi kalau seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dia sedang punya pasangan atau dia sudah pernah nikah, tetapi dia masih juga melakukan perbuatan zina, itu termasuk dosa besar yang hukumannya adalah apa tadi? Yaitu dirajam sampai dia meninggal. Kalau yang melakukannya adalah laki-laki atau perempuan yang lajang, belum pernah nikah, jadi kalau laki-laki berarti dijaka, kalau perempuan berarti masih gadis, hukumannya cukup dicambuk sebanyak 100 kali. Di zaman Rasulullah dahulu pernah ada seorang perempuan, dia datang kepada Rasulullah. Tentu waktu itu antara eksekutif, legislatif dan yudikatif satu, yaitu Rasulullah. Tidak seperti sekarang dibagi.
Ya, pembagian kekuasaan ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kalau dulu ya Rasul itu sendiri. Ya. Nah, ketika dia mengaku perempuan ini, ya Rasulullah saya ini hamil tetapi karena berzina. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada wanita itu untuk dipelihara dengan baik, yaitu oleh orang tuanya, oleh ahli warisnya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibuli dan lain sebagainya, perlakukan dengan baik. Ya, lalu kata nanti kalau sudah lahir maka kamu datang lagi ke sini, yaitu untuk dilakukan apa? Yaitu dirajam, ditipukin batu, dan orang-orang yang menyaksikannya dilarang kasih sayang kepada orang itu. Supaya apa? Supaya ada efek jerah. Begitulah hukuman Islam. Baik, yang ketiga, seorang yang murtad, ya, dia keluar dari agama Islam, ya, dimintai taubatnya selama katakanlah 1 bulan. Kalau dia masih tetap dengan kekafirannya, dengan agama yang barunya, termasuk orang itu illa bilhaq, ya, boleh dialirkan darahnya. Itu yang dimaksud dengan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh jiwa atau seseorang yang darahnya haram untuk dialirkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat agama. Sudah berapa itu? Berapa wasiatnya? 5. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang berakal. Nah, ini ayatnya memang demikianlah Allah Tuhanmu berikan wasiat kepada-Mu. Tapi juga ini termasuk wasiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kata beliau, kalau seandainya kalian ingin tahu 10 wasiat Rasulullah, maka bacalah surah apa? Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Lanjut. Ayat berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablughu asyuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Kecuali dengan cara yang baik, hatta yablughu asyuddah, hingga ia dewasa. Lagi-lagi dengan menggunakan kata wala taqrabu. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Jadi maksudnya adalah jangan memakan, ya, jangan memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Tapi kalau dengan cara yang baik itu boleh. Contohnya yang baik itu begini. Katakanlah kita punya kakak atau punya adik, ya, dia meninggalkan harta dan juga meninggalkan anak yatim. Saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, terutama yang laki-laki, sementara dia belum akil balik. Akil balik laki-laki ukurannya berapa? Sudah mimpi mandi basah. Kalau anak perempuan, akil baliknya adalah ketika ia sudah menstruasi. Maka ya, kasus tadi kita sebagai orang yang diamanahkan, yaitu untuk mengelola, untuk mengurus harta anak yatim dan sekaligus anak yatimnya. Maksudnya harta itu dikembangkan. Harta itu apa dikembangkan? Dibuat menjadi usaha. Tentu usahanya jangan gambling, ya. Usahanya jangan gambling, usaha yang insya Allah ya lebih mendekati kepada sukses, untung, ya. Umpamanya diserahkan kepada investasi yang untung, menguntungkan umpamanya. Itu boleh. Dan kita pun boleh memakan sedikit dari keuntungan harta anak yatim tadi. Itu yang dimaksud dengan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Ya, nah ini bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin saja kasus ini terjadi pada diri kita. Ya, mungkin saja kejadian ini akan terjadi pada diri kita. Jadi kata Allah, jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar, cara yang baik, hingga anak itu dewasa. Maksudnya apa? Hingga anak itu dewasa. Jadi kalau ia sudah dewasa, maka harta itu harus segera diberikan kepadanya, karena dianggap dia sudah mampu mengelola hartanya sendiri, hasil dari warisan orang tuanya yang meninggal lebih awal. Jadi jangan kita yang mengelola keenakan, ya terus menerus dikelola, malah dibalik nama umpamanya. Kalau itu umpamanya ada mobil, ya ada kendaraan lain, ada rumah, ada benda yang tidak bergerak, tanah,
Ya umpamanya itu tidak boleh bersikukuh, ya kita pegang terus sekalipun dia dewasa. Ya kita diperintahkan untuk segera memberikan ya kepada keponakan kita berarti, ya kan? Sudah berapa itu? Nah, lanjut. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Ya, hendaklah kalian menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak akan membebani seseorang kecuali usahanya. Nah, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil? Artinya, kalau kita melakukan muamalah, ya apakah jual beli, pinjam meminjam, ya sewa menyewa, kalau bendanya itu harus diukur ya dengan takaran dan timbangan, maka kita melakukannya harus adil. Artinya kalau untuk kita ya itu harus kita sempurnakan, untuk orang lain pun harus kita sempurnakan. Ingat surah Al-Mutaffifin, gimana bunyinya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah, sungguh celakalah atau neraka ya disediakan bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Kalau ia nimbang untuk dirinya, pengennya dicukupkan, disempurnakan. Tapi ketika menimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, dia baik dikurangi. Nah, itulah orang yang curang. Mestinya baik menimbang untuk dirinya ataupun menimbang untuk orang lain harusnya cukup sesuai. Kalau memang 1 kilo harus 10 ons, ya harus 10 ons, tidak boleh dikurangi. Ya kecuali tanpa disengaja, mungkin sifatnya mungkin bukannya ons, apa di bawahnya lagi, gram. Ya karena nimbang padi umpamanya. Tentu kalau ada kesalahan, selama kesalahan itu tidak disengaja, tapi ukurannya itu sudah sangat kecil, ya umpamanya dari kilogram, ya itu kekurangannya umpamanya sifatnya gram, ya tentu Allah tidak akan menghukum kita. Karena tadi di ayat itu dikatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Itu yang dimaksud, kami tidak akan membebani seseorang ya kecuali dengan usaha. Paham itu? Jadi sudah berapa tuh? 7 ya kayaknya ya? Hah? 7 kan? Sudah 7. Ayo kita hitung nanti 10. Lanjut. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian bertutur kata, ngomong, maka hendaklah ngomong bertutur kata yang adil sekalipun kepada keluargamu yang terdekat. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Yaitu istri, anak. Ya, istri dan anak. Terus melebar yaitu orang tua. Berikutnya lagi adalah kepada mungkin Pak De, Pak Le, keponakan kita. Ya, maka kata Allah, bertutur katalah kalian dengan adil sekalipun kepada keluargamu terdekat. Sekarang supaya paham kita tentang ayat ini, kata adil dulu. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci walaupun 10.000 kita letakkannya di kepala, di kaki, di kepala. Sepatu sekalipun mahal diletakkannya di mana? Di kaki. Itu namanya adil. Maka kita bertutur kata, ngomong kepada keluarga kita, ngomong yang benar. Wa qulu qaulan sadida. Tapi jangan pakai shin. Jangan wa qulu qaulan syadida. Nah, ini makanya baca Quran harus benar. Pakai sin kecil. Wa qulu qaulan sadida. Hendaklah kalian bertutur kata yang benar. Hendaklah kalian bertutur kata yang tepat. Artinya dia tidak boleh bertutur kata yang tidak baik, yang tidak benar. Jadi kita diperintahkan bertutur kata yang adil kepada keluarga kita. Berarti tidak boleh hoax, ya tidak boleh dusta. Berarti tidak boleh menyakiti, tidak boleh tutur katanya bersifat bullying, ya, yaitu bercanda tapi bercandanya sampai menyakitkan. Itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Lanjut. Ya. Sekarang yang keberapa? 9. Wa bi ahdillahi aufu. Dan terhadap janji-janji kalian kepada Allah maka tunaikan, sempurnakan, cukupkan.
Apa janji kita kepada Allah? Ketika di dalam rahim, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf, kita berjanji apa kepada Allah? Bertuhan kepada siapa Tuhan kita? Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka ya ketika orang dewasa dia bertuhankan bukan Tuhan Allah, umpamanya Brahma, Siwa, Wisnu, Yesus, ya, berarti dia ingkar janji. Kita ini harus menepati janji, karena ketika di dalam rahim kita berjanji bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu, "Alastu bi rabbikum?" Qalu, "Bala." Allah bertanya, "Wahai calon manusia," karena di dalam rahim kita belum jadi manusia sempurna, "apakah aku ini adalah Tuhanmu? Apakah aku adalah Tuhanmu?" Maka manusia mengatakan, "Bala." Qalu, "Bala." Ya, tentu bahwa Engkau ya Allah sebagai Tuhan kami. Dan sekaligus tentunya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tapi ternyata banyak orang ketika lahir dia, ketika dewasa menyembahnya bukan lagi kepada Allah. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis kata Rasulullah, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak bayi yang dilahirkan oleh orang tuanya, apakah orang tuanya muslim atau orang tuanya kafir, baik orang tuanya itu adalah orang yang bergajulan maupun orang tuanya yang baik, kata Allah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Boleh dimaknainya suci, boleh maknanya adalah memang dari sononya manusia itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah, yang maksud dengan orang tua bisa jadi pendidikan, lingkungan, karena orang tuanya tidak peduli dengan lingkungan yang rusak, akhirnya anaknya menjadi apa katanya? Menjadi seorang anak Yahudi, menjadi dia Nasrani, atau menjadi Majusi. Kenapa tidak disebut Islam? Karena Islam itu sudah fitrah. Memang dari sononya dia telah membawa keyakinan Islam, terutama adalah berkeyakinan kepada Allah sebagai Tuhan. Ini ada sebuah hadis, ya, bagus juga ya, diingat, ya, dipahami oleh bapak-bapak saudara-saudara. Di hari kiamat Allah bertanya kepada orang kafir. Ketika ia disiksa, dia tidak tahan dengan siksa itu. Allah bertanya, "Wahai orang kafir," ya tentu nanti nama disebutnya, "Wahai Ahok," begitu umpamanya. Ya, "Wahai George Bush," ya, "Wahai Obama," nah, begitu disebutin nama-namanya. Ya. Kata Allah, "Wahai orang kafir, ya, bagaimana kalau seandainya kamu punya harta sebanyak dunia, apakah kamu mau menebus ya siksa ini dengan dunia yang kamu miliki?" Sekali lagi, ya, jadi Allah bertanya kepada siapa? Kepada orang kafir ketika disiksa nanti di hari kiamat. Pertanyaannya apa? "Wahai orang kafir, bagaimana kalau seandainya kamu memiliki harta sebanyak dunia, apakah kamu mau menebus siksa itu dengan dunia kamu?" Apa kata orang kafir itu? "Tentu ya Allah. Ya, aku ingin menebus diriku, ya, menebus ya diriku dari siksa yang pedih ini dengan apa yang aku miliki." Kata Allah, "Kamu dusta, kamu bohong. Padahal dulu ketika kamu di dunia, aku minta sesuatu yang jauh lebih ringan, lebih gampang daripada itu." Allah hanya minta apa? Minta manusia itu terus sampai wafatnya, yaitu beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik. Tapi manusia ternyata lebih memilih menjadi orang kafir, menyembah selain Allah, dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan yang terakhir keberapa? Ke-10, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini adalah jalan Islam. Jadi sesungguhnya inilah jalan yang lurus, jalan Islam. Atau boleh juga dimaknai jalan yang lurus ini adalah Al-Qur'anul Karim. Sesuai dengan doa kita di dalam suratul Fatihah, selalu kita baca 17 kali sehari semalam. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain,
Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Kalian tidak akan sampai ya kepada tujuan. Karena tujuan hidup manusia apa? Itu kembali kepada Allah, masuk ke dalam surga. Ya fatafarraqu bikum an sabil. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat, mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kata lain, untuk menjadi orang yang bertakwa, landasan hidupnya harus apa? Sesuai dengan ayat ini, wasiat yang disebut. Harus jalan yang lurus itu dia mengikuti Al-Qur'an. Saya ulangi lagi supaya tidak salah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, aku tinggalkan kepada kalian yaitu dua. Kalau seandainya kalian mengikuti, ya berpegang teguh kepada jalan yang dua itu, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud dengan jalan yang dua itu? Pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW atau hadis. Dalam perkataan yang lain kata beliau, aku tinggalkan kepada kalian jalan hidup yang lurus dan terang benderang, sampai malamnya saja sama dengan terang siang hari. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, aku tinggalkan kepada kalian jalan yang lurus dan terang benderang, malamnya saja sama dengan siang. Tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku sudah perintahkan kalian untuk melakukannya. Dan tidak ada jalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku sudah melarangnya, jangan sampai kalian melakukan. Jadi dari hadis itu kita pahami, berarti kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk sholat, berarti sholat merupakan jalan yang mendekatkan kita kemana? Ke surga. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, ya, Rasul memerintahkan kepada kita untuk berzakat bagi orang kaya, berarti zakat itu mendekatkan kita kepada surga. Lalu Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk qiyamul lail, sholat malam. Berarti kesimpulannya, sholat malam itu adalah merupakan amalan yang mendekatkan kita ke surga. Sebaliknya sekarang, Allah dan Rasulnya melarang kepada kita berbuat zina. Berarti kesimpulannya, perbuatan zina itu adalah mendekatkan orang ke neraka. Allah dan Rasulnya melarang kita berbuat syirik. Berarti perbuatan syirik adalah mendekatkan orang itu ke neraka. Dan selanjutnya tinggal dikias saja. Begitu cara kita memahami Quran, ya. Begitulah kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena sekarang kalau kita lihat YouTube, ya kita lihat YouTube, sekarang banyak ustadz-ustadz yang khayal. Ya, apa khayal itu? Berhalusinasi. Dia menjelaskan agama itu yang tidak bersumberkan kepada Quran dan Sunnah. Itu hanya menurut dia. Ya, ada ulama yang katanya ketika dia sampai ke rumahnya, ditanya oleh anaknya, dia bilang, ayah baru saja dari mana? Dari surga. Ini buktinya katanya di kakiku ada apa? Ada pasir-pasir surga. Na'udzubillah. Ya, saking menunjukkan dia orang baik, sampai dia katakan dia baru jalan-jalan kemana katanya? Ke surga. Ini di kakinya masih menempel apa katanya? Yaitu pasir-pasir surga. Na'udzubillah. Ada juga ini Habib ini. Ya, saya bukan benci sama Habib, tapi banyak Habib-Habib yang memang nyeleweng. Seolah kita orang Indonesia nggak ngerti agama. Hanya dia saja yang ngerti agama. Apa umpamanya? Ada seseorang katanya Habib apa namanya? Ya, yaitu sampai wudhu sholat isyaknya itu bisa dipakai ke sholat subuh. Artinya orang itu kesimpulannya apa? Tidak tidur, ya kan? Berapa hari? Selama 30 tahun lebih. Ya, dia wudhu subuh, wudhu isyaknya bisa dipakai wudhu untuk sholat subuh. Nauzubillah, itu masa menunjukkan kebaikan sampai dikatakan begitu? Ya, dan lain sebagainya. Ada juga ini ustaz-ustaz yang khayaliyun, ya, berhalusinasi. Ya, dia mengajarkan agama yang tidak bersumberkan kepada Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan hayalan dan rekayasannya. Sehingga dia menyebutkan umpamanya bahwa manusia itu selain punya nama jasad, ya, kemudian dia punya nama ruh. Di mana itu menjelaskan ayat itu, dari mana penjelasannya? Ini yang di tembok ini yang sedang megang HP, ini namanya Ari Setiawan. Itu namanya nama jasad. Tapi nama ruhnya tidak ada yang tahu. Kecuali yang tahu adalah, ya, yaitu Wali Gaus. Nah, ada Wali Gaus.
Ibu, Bapak kalau lihat YouTube itu ada ustaz-ustaz yang menjelaskan itu. Ya, yaitu apa tadi? Yaitu wali gaus yang tahu. Ya, yang tahu adalah wali gaus. Nama Ari, ya, itu Ari Setiawan itu nama jasadnya, nama fisiknya. Tapi nama ruhnya tidak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu wali gaus. Tapi tentu untuk tahu nama ruhnya, ya, yaitu Ustaz Ari tidak gratis. Nanti ngasih apa? Nah, ujung-ujungnya tetap semuanya juga ujung-ujungnya duit ternyata. Ya, dia bohongin umat ini seolah-olah kita tidak ngerti agama. Yang ngerti agama hanyalah mereka saja. Ya. Nah, Bapak, ya ini ilmu. Kalau Bapak ingin melihat penceramah, Bapak ingin melihat penceramah itu Bapak lihat riwayat pendidikannya dia di mana sekolahnya. Ya, kepada siapa dia berguru, kepada siapa, dengan siapa muridnya, siapa dia, dan lain sebagainya. Terus bagaimana komentar-komentar orang tentang dia, ya, tentang dia, tentang ustaz itu, bagaimana komentar orang? Karena banyak ustaz-ustaz yang sudah dikatakan bahwa dia adalah menyimpang, ya, menyimpang. Jadi Bapak tinggal lihat, ya, kenapa sekarang? Karena orang banyak yang berhayal. Karena enak kalau menjelaskan agama yang hayalan bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, orang lain tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya dia saja. Jadi sehingga kita tidak bisa menyalahkan, ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan. Ya. Baik, ini mungkin kajian kita yaitu 3 ayat dari surah Al-An'am, dan ini penting karena merupakan 10 wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat apabila kita berpegang teguh kepada 10 wasiat ini. Ya, 10 wasiat. Tentunya di akhirat, ya, jaminannya adalah kita dimasukkan ke dalam jannah, ya, ke dalam surga. Ada yang mau bertanya mengenai 3 ayat ini, 10 wasiat Rasulullah? Ya. Mengenai takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Saya pernah dengar sama itu kan takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Untuk menjalankannya, menjalankan takwa itu atau amal soleh itu katanya semampu kita. Kita kecuali yang wajib, ya. Jadi karena kita punya batas, ya, ini masing-masing. Jadi ada toleransi semampu kita kecuali yang wajib. Terus kalau meninggalkan larangannya itu nggak ada toleransi sama sekali. Harus. Iya. Makna mastata'tum, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Apa yang dimaksud dengan semampu kamu? Artinya berusaha sudah maksimal. Jadi kalau ibarat orang lari semampu kamu, artinya apa? Larinya, apakah kita berhenti ketika kita sebenarnya belum lelah? Tidak. Yang dimaksud dengan lari semampu kamu itu artinya larinya maksimal. Kalau sudah terjatuh, apalagi sempoyongan, baru kita berhenti. Berarti kita sudah maksimal berlari. Jadi begitu makna mastata'tum. Ya, kita bertakwa kepada Allah itu adalah semampu kita. Semampu kita itu bukannya artinya ya kita mampu, ya kita lakukan, kita tidak mampu, kita tidak lakukan. Sekarang kalau saya tanya, sholat malam, kira-kira kita mampu atau tidak? Mampu. Kita tidak mampu, biasanya itu karena kita ngantuk. Kita ngantuk adalah karena kitanya begadang. Itu masalahnya. Jadi tidak ada usaha. Ya. Jadi gitu. Jadi yang dimaksud dengan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, ya, itu artinya sampai batas maksimal kita berusaha. Kalau kita sudah tidak mampu, baru kita berhenti. Saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza, ya, mereka berperang melawan Zionis Israel itu semampu mereka. Padahal resikonya mungkin banyak yang dibom, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak meninggalkan Gaza. Itulah orang-orang Palestina memang pejuang-pejuang sejati. Jadi bukannya seperti saran, ya, orang-orang Timur Tengah, sudah kesini aja, kita sediakan tempat, kita sediakan rumah dan lain sebagainya. Ya, yang penting itu tinggalkan. Padahal itu justru keinginan siapa? Zionis menginginkan justru orang-orang Gaza, orang-orang Palestina, yaitu hengkang dari tanah Palestina. Tapi ternyata mereka mastata'tum dari dulu puluhan tahun, ya, dia tetap bertahan. Itulah yang dimaksud dengan mastata'tum. Jadi bukan mereka tidak tahu resiko mereka itu, mereka tahu, ya, dan mereka tidak bersedih, ya, karena itu. Jadi mastata'tum itu jangan dimaknai
Semampu kita artinya ya kalau kita mampu ya kita kerjain, kalau kita tidak mampu kita tidak kerja. Tadi pertanyaan saya, apakah sholat malam kita mampu? Insya Allah. Ya kalau memang kita ada kemauan yang keras, mau melakukannya, tentu kita punya persiapan. Umpamanya tidur lebih awal. Lah ini pengen sholat malam tapi tidurnya sudah di atas jam 12. Ya pantas ya, ngantuk ya, karena subuhnya sekarang jam 4:05 ya atau jam 4. Ya maka dia mungkin siap-siap mau qiyamul lail adalah dari jam 3. Ya kalau jam 12 tidur baru 3 jam ya bisa saja kelayangan. Tapi kalau kita tidur katakanlah dari jam 8 atau mungkin jam 9 karena memang niat mau sholat malam, sehingga insya Allah kita tahu mastata'tu. Jadi jangan dipahami dengan salah. Ya kata-kata mastata'tu. Kalau nggak salah di YouTube itu ada Husain Gaza, Muhammad Husain Gaza. Orang mana itu? Cilengsi ya, orang Cilengsi. Tapi beliau akhirnya punya istri orang Gaza. Ya sekarang lagi pulang ya di Gaza, dia punya istri. Dia pernah menjelaskan, itu penjelasan Syekh ya Ahmad Yasin, yaitu pendiri Hamas di Palestina, namanya Syekh Ahmad Yasin. Beliau waktu itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Ya tapi tahu Yahudi bahwa otak yang mendirikan mendirikan organisasi perlawanan terhadap Yahudi itu Hamas, itu beliau Syekh Ahmad Yasin. Akhirnya beliau dibunuh. Ya, sulit dibunuh sampai akhirnya terbunuh juga beliau, rumahnya dibom. Padahal beliau tidak bisa bergerak kecuali duduknya pun di kursi roda. Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin diantaranya menjelaskan yang dimaksud dengan mastata'tum itu begitu. Ya, umpamanya kita lari, ya, disuruh mastata'tum, larilah kamu semampu kamu. Maksudnya itu adalah ketika larinya sudah tidak mampu lari lagi, dia sampai sudah terjatuh. Nah itulah makna daripada lari mastata'tum. Begitulah kita bertakwa. Jadi jangan kita tidak melakukan amal soleh. Alasannya apa tadi? Mastata'tum. Ya, mastata'tum. Ini jangan sampai ya memahami kata mastata'tum. Jadi semampu kamu artinya melakukannya sudah maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.